Selamat datang para pejuang P3K tahun 2024. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan mengerjakan soal wawancara dengan submateri kejujuran. Soal ini disiapkan untuk seleksi P3K untuk jabatan guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Baik, kita langsung kepada kisi-kisinya bahwa wawancara P3K sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dikeluarkan dalam Keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024. Yang pertama ada kejujuran, kedua komitmen, ketiga keadilan, keempat etika, yang kelima adalah kepatuhan. 5 indikator ini menjadi bahan uji kepada teman-teman yang akan melaksanakan seleksi P3K, baik guru, nakes, dan tenaga teknis khususnya pada materi wawancara. Langsung saja ke soal pertama. Dalam pekerjaan saya sebagai bagian administrasi, saya menemukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan dokumen pendukungnya. Ternyata rekan kerja saya mengubah beberapa angka untuk keuntungan pribadinya. Apa yang saya lakukan? A. Melaporkan temuan ini langsung kepada atasan dengan membawa bukti-bukti yang saya miliki. B. Memberikan peringatan kepada rekan kerja tersebut agar segera memperbaiki kesalahannya. C. Membiarkan saja karena saya tidak ingin terlibat masalah. D. Meminta bantuan rekan kerja lain untuk menutupi masalah ini agar tidak diketahui. Boleh teman-teman dibantu menjawab. Nah, perlu saya infokan kembali sesuai dengan judul hari ini bahwa kita membahas yang poin 1 yaitu kejujuran, ya, indikator kejujuran. Oke, kita lihat jawabannya teman-teman. Dalam pekerjaan saya sebagai bagian administrasi, nah jawabannya terbaik ada di A, yaitu melaporkan temuan ini secara langsung kepada atasan dengan membawa bukti-bukti yang saya miliki. Skor tertinggi yaitu 4. Bagaimana penjelasannya? Kita lihat di pembahasan paling bawah. Kejujuran dalam pekerjaan adalah kunci integritas. Jawaban A menunjukkan keberanian untuk bertindak benar, ya, keberanian untuk bertindak benar dengan melaporkan masalah secara profesional. Jadi ketika ada masalah laporan keuangan yang tidak sesuai, maka laporkan temuan tersebut, gitu teman-teman. Jawaban B, memberikan peringatan kepada rekan kerja tersebut agar segera memperbaiki kesalahannya. Di pembahasan kita lihat jawaban B memiliki nilai baik tetapi kurang tegas, ya, sesuai dengan indikator kejujuran. Ketika kita menemukan suatu temuan keuangan, ya, laporan keuangan yang bermasalah, maka laporkan sebagai bentuk ketegasan terhadap kejujuran. Bagaimana dengan C dan D? C, membiarkan saja karena saya tidak ingin terlibat masalah. Ini juga tidak baik, ya. Seperti yang sebelumnya, video-video sebelumnya, membiarkan, mengabaikan, tidak mempedulikan, gitu ya, menghindari. Ini opsi-opsi yang kurang baik, teman-teman. Dia meminta bantuan rekan kerja lain untuk menutupi masalah ini agar tidak diketahui. Nah, ini malah kebalikannya. Kalau A, B itu transparansi, kejujuran, D malah menyembunyikan. Maka D nilainya paling rendah. Nomor 2, teman-teman. Sebagai kepala tim, saya bertanggung jawab untuk melaporkan hasil kinerja tim bulanan. Ketika menyusun laporan, saya menyadari bahwa salah satu anggota tim tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik, sehingga target tidak tercapai. Namun, anggota tersebut telah berusaha keras dan bahkan bekerja lembur untuk mengejar ketertinggalannya. Jika saya menyajikan laporan apa adanya, dia mungkin merasa tertekan dan kehilangan motivasi. Apa yang saya lakukan? A. Melaporkan hasil kinerja tim apa adanya, termasuk kendala dan alasan ketidaktercapaian target, sambil memberikan rekomendasi untuk peningkatan. B. Menyajikan hasil kerja tim dengan sedikit modifikasi agar terlihat lebih baik di mata atasan demi menjaga semangat anggota tim. C. Mengabaikan kontribusi anggota tersebut dalam laporan dan hanya menyoroti hasil negatifnya. D. Tidak menyebutkan kendala apapun dan hanya menyajikan hasil yang baik untuk menjaga reputasi tim. Ya, soal ini masih sama, indikatornya adalah kejujuran, teman-teman. Sudah punya jawaban? Kita lihat jawaban terbaiknya ada di skor 4, yaitu A. Baru kemudian B, baru kemudian C, dan terakhir D. A. Melaporkan hasil kinerja tim apa adanya, termasuk kendala dan alasan ketidaktercapaian target, sambil memberikan rekomendasi untuk peningkatan. Kenapa A sih jawabannya, gitu ya? Lihat pembahasan, teman-teman. Jawaban A menunjukkan transparansi. Nah, ini ya
Indikatornya transparansi, keterbukaan, kejujuran gitu ya, tidak menutupi informasi. Dan tanggung jawab dengan tetap memberikan solusi. Nah, yang A ini ada solusinya nih. Ada solusinya. Sambil memberikan rekomendasi untuk peningkatan. Itu kan solusi teman-teman ya. Nah, mungkin ada beberapa dari kita yang terjebak pada jawaban B. Kayaknya B bagus kak. Menyajikan hasil kerja tim dengan sedikit modifikasi agar terlihat lebih baik di mata atasan demi menjaga semangat anggota tim. Kayaknya bagus ya nge-backup kerjaan teman yang minus gitu. Artinya kita menjadi perubah produk teman kita menjadi lebih baik supaya hasilnya malah bagus gitu kan. Kita nge-backup hasil kerjaan teman kita. Tetapi dari unsur kejujuran atau transparansi ini kurang baik teman-teman gitu ya. Karena indikator wawancara adalah transparansi tadi, kejujuran. Ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya, jawaban B memiliki niat baik tetapi tidak sepenuhnya transparan. Niatnya baik, bagus nih, tapi nggak transparan. C. Mengabaikan kontribusi anggota tersebut dalam laporan dan hanya menyoroti hasil negatifnya. Ini kurang bagus. D. Tidak menyebutkan kendala apapun dan hanya menyajikan hasil yang baik untuk menjaga reputasi tim. Ini juga kurang bagus ya, kurang transparan nih. Lanjut nomor 3. Saya diberi tugas memimpin sebuah proyek yang hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Ketika ditanya oleh atasan dalam rapat evaluasi, saya menyadari ada beberapa kesalahan dalam pengambilan keputusan saya yang berkontribusi pada hasil tersebut. Namun jika saya mengakui kesalahan ini, saya khawatir akan kehilangan kepercayaan dari tim dan atasan. Bagaimana saya bersikap? A. Secara terbuka mengakui kesalahan saya dalam rapat evaluasi sambil menyampaikan rencana untuk mencegah hal serupa di masa depan. B. Menyalahkan faktor eksternal sebagai penyebab kegagalan proyek agar kepercayaan terhadap saya tetap terjaga. C. Tidak mengakui kesalahan secara langsung, tetapi fokus pada perbaikan hasil di masa depan. D. Meminta tim untuk mendukung saya dalam segala keadaan. Yuk teman-teman, mana yang menyatakan unsur kejujuran atau transparansi? Kita lihat jawabannya. Skor terbaik ada di A, baru kemudian C, D, dan terakhir B. A. Secara terbuka mengakui kesalahan saya dalam rapat evaluasi sambil menyampaikan rencana untuk mencegah hal serupa di masa depan. Unsur A ini ya, mengakui kesalahan ini adalah bentuk kejujuran teman-teman, transparansi gitu ya, dan profesional tentunya. Ada nggak resikonya? Ada resiko personal, tetapi kan kita kasih solusi di sana. Rencana apa yang kita berikan untuk mencegah hal serupa terjadi di masa depan. Ya, memang untuk kejujuran itu kadang-kadang memiliki resiko teman-teman ya, bagi karir, bagi kepercayaan orang lain gitu. Tapi ini bentuk profesionalisme yang kita jaga. Ya, ketika kita salah ya sebaiknya akui kesalahan. Apalagi dalam wawancara, indikator pertama adalah kejujuran gitu ya. Kemudian skor 3, butir ketiga ada di C. Tidak mengakui kesalahan secara langsung tetapi fokus pada perbaikan hasil di masa depan. C ini kurang menunjukkan transparansi ya atau kejujuran. Fokus perbaikan tuh bagus tetapi unsur transparansinya kurang kalau C ini. Tidak seperti A yang mengakui kesalahan gitu ya. Karena ini kan indikatornya sekali lagi adalah kejujuran. Bagaimana kita membuka informasi, menyampaikan informasi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, sebagai bentuk profesionalisme kerja kita. D. 2 poin, meminta tim untuk mendukung saya dalam segala keadaan. Ini kurang fokus pada persoalannya ya teman-teman. Yang B. Menyalahkan faktor eksternal. Ini mencari kambing hitam. Ini juga kelihatannya kurang bagus lah. Oke, jawaban terbaik ada di A. Next question nomor 4. Saya sedang memimpin sebuah rapat penting, namun saya melihat seorang rekan kerja menandatangani daftar hadir, meskipun dia baru saja tiba ketika rapat hampir selesai. Ketika saya menegurnya, dia mengatakan bahwa sebelumnya dia terjebak dalam perjalanan dan meminta agar saya tidak mempermasalahkan hal tersebut karena alasan itu bukan kesalahannya. Apa yang saya lakukan? A. Tetap mencatat kehadiran sesuai fakta dan melaporkan tindakan tersebut kepada atasan agar kehadiran tidak disalahgunakan. B. Memberikan teguran langsung kepada rekan tersebut dan memintanya untuk tidak mengulangi tindakan serupa. C. Membiarkan saja dengan alasan hal itu adalah masalah kecil yang tidak perlu diperbesar. D. Menandatangani daftar hadir untuk rekan tersebut di rapat berikutnya sebagai bentuk toleransi. Kayaknya D nggak mungkin teman-teman. Oke, kita lihat apa jawabannya.
skor terbaik ada di A. Tetap mencatat kehadiran sesuai fakta dan melaporkan tindakan tersebut kepada atasan agar kehadiran tidak disalahgunakan. Ini bentuk kejujuran teman-teman dan komitmen kita untuk menjaga akurasi data kehadirannya, biar akurat dong. Kalau dia telat ya sampaikan telat gitu, kalau dia nggak telat ya nggak telat gitu ya. Ini kan nanti datanya akurat gitu, tidak disalahgunakan gitu teman-teman ya. Sekali lagi, ini indikatornya adalah kejujuran. Yang B kelihatannya bagus nih, memberikan teguran langsung kepada rekan tersebut dan memintanya untuk tidak mengulangi tindakan serupa. Artinya ada pendekatan personal, gitu ya teman-teman. Tetapi transparansinya nggak ada. Dan bahkan absensi tersebut dapat berpotensi disalahgunakan, gitu ya. Tidak akurat hasilnya, padahal telat tapi tidak dianggap telat. Nah, ini yang berbahaya. C. Membiarkan saja dengan alasan hal itu adalah masalah kecil. Membiarkan, menghindari, tidak mempersoalkan, itu kurang bagus opsinya teman-teman. D. Menandatangani. Nah, ini malah mendukung yang telat tadi ya, yang D jelas bukan teman-teman ya. Jadi kejujuran itu paling bagus ada di A ya. Catat keterlambatan itu dan laporkan agar tidak disalahgunakan gitu ya. Misalnya salah gunakan itu apa misalnya? Dia telat ngakunya nggak telat, kan ada tuh absensi tanda tangannya gitu ya. Tapi karena tanda tangannya ada terus dia bilang saya nggak telat gitu. Nah, ini yang perlu disampaikan sebagai bentuk kejujuran. Nomor 5, saya menerima laporan bahwa seorang anggota tim sedang meminta rekan lain untuk menandatangani absensinya ketika dia terlambat atau tidak hadir di kantor. Ketika saya mengonfrontasinya, dia berdalih bahwa tindakannya tidak merugikan siapapun karena tugasnya tetap diselesaikan tepat waktu. Apa respon saya? Jadi sayanya ini sebagai apa? Saya menerima laporan bahwa seorang anggota tim ya, jadi kita leader di sini. Jadi kita seorang kepala tim di sini. Apa respon saya? A. Memberikan peringatan tegas kepada anggota tim tersebut dan melaporkan tindakannya kepada manajemen sesuai prosedur. B. Meminta anggota tim tersebut untuk berhenti melakukan tindakan tersebut tanpa perlu melibatkan pihak lain. C. Tidak mempermasalahkan tindakan tersebut karena tugasnya tetap selesai tepat waktu. D. Mengabaikan laporan tersebut agar tidak menimbulkan konflik dalam tim. Kita lihat jawabannya teman-teman. 4 poin ada di A, baru kemudian 3 poin di B, 2 poin di C, dan 1 poin di D. A. Memberikan peringatan tegas kepada anggota tim tersebut dan melaporkan tindakannya kepada manajemen sesuai prosedur. Nah, apalagi ada kata-kata sesuai prosedur. Artinya kita menjalankan prosedur yang benar. Ya, kasih peringatan, laporkan tindakannya, ini bentuk transparansi supaya nilai-nilai kejujuran dalam hal absensi tetap terjaga gitu teman-teman. Kalau yang B, meminta untuk berhenti melakukan tindakan tersebut tanpa perlu melibatkan pihak lain. Nah, ini kan berarti ada yang disembunyikan gitu ya, bahwa ada pelanggaran tetapi tidak disampaikan kepada manajemen gitu atau kepada atasan yang lebih tinggi. Maka penting di sini menyampaikan transparansi informasi agar sesuai dengan indikator wawancara teman-teman ya. Kita diminta untuk menjawab sesuai dengan indikator kejujuran gitu. Yang C, tidak mempermasalahkan tindakan tersebut karena tugasnya. Nah, ini tidak mempermasalahkan ini kurang bagus, artinya mengabaikan terhadap integritas kejujuran. Mengabaikan yang D juga sama, mengabaikan laporan tersebut artinya mengabaikan integritas kejujuran teman-teman ya. Maka jawaban terbaiknya ada di A. Belajarlah dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini, dan yang paling penting adalah tidak berhenti untuk bertanya. Albert Einstein. Selamat berjuang teman-teman pejuang P3K 2024. Sampai ketemu di video selanjutnya.